Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah pada hari ini kita semua sehat ya. Ibu akan absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Resti. Robi sama? Resti. Rasanya? Sakit. Udah berapa hari sakitnya? 2 hari. Udah ditengok? Belum. Ditengok ya, jangan lupa ya. Ya. Dan harus bersyukur kita masih diberi apa? Kesehatan. Nikmat yang paling penting adalah satu Sehat. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan ini dulu. Silahkan rapihkan dulu pakaian kalian, bangku kalian. Takutnya ada yang bengkok hidungnya atau tadi rambutnya rapihkan dulu. Udah rapi? Siap rapi? Udah rapi? Nah, sekarang lihat ke bawah. Ada sampah tidak di sekeliling kalian? Kalau ada, silakan buang sampah pada tempatnya. Siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Sebelum memulai pelajaran, kita akan melakukan Ice breaking. Mengapa ice breaking supaya apa? Konsentrasi. Siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tangan ke samping. Nah, nanti masih akan sudah konsentrasi. Pegang kepala. Pegang telinga. Nah, udah konsentrasi semuanya? Udah. Tangan ke bawah. Ya, kita lanjutkan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Udah semangat? Nah, sekarang kita belajar minggu kemarin membahas tentang apa? Pajak. Ada yang masih ingat? Pengertian pajak? Saya Bu. Ya, silakan Sifat. Pajak adalah iuran atau kontribusi wajib warga negara kepada pemerintah yang bersifat memaksa. Tujuannya untuk membiayai kepentingan umum demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ya, 100 tepuk tangan buat Sifat. Ada yang mau menambahkan lagi pengertian pajak? Silakan Aisyah. Pajak adalah suatu pembayaran atau pungutan wajib yang diberikan oleh rakyat atau sebuah badan usaha kepada pemerintah negara yang bersifat memaksa. Terus apa lagi? Ulangi lagi. Stabilitas. Setidaknya materi yang minggu kemarin kalian tidak lupa. Masih apa? Ingat. Awas ya, jangan lupa-lupa. Ingat. Harus selalu Ingat. Itu materi sebelumnya. Sekarang lihat ke depan ya. Nah, pada hari ini materi selanjutnya adalah peran pajak untuk Pembangunan. Ada yang paham? Udah ada kebayang sama kalian apa itu peran pajak untuk pembangunan? Ada yang ini keinget apa gitu? Udah? Ada? Nah, ini Ibu mau tanya, pernah kalian melihat tidak jalan baru, jalan yang
sudah dibangun tapi masih baru atau jalan baru? Ada di sekitar kalian? Ada. Jalan baru? Tiba-tiba kalian dibelokkan motornya, jangan kesini dulu Neng, soalnya lagi perbaikan. Pernah? Pernah. Kita lihat ya. Nah, ini contoh jalan yang baru dibangun. Bagus tidak? Bagus. Kenapa jalan bisa rusak? Karena dipakai. Kalau mau rusak jangan dipakai. Pakai. Ya. Ini jalan yang baru dibangun. Dari mana uang untuk pembangunan jalan ini? Dari mana? Pajak. Pajaknya dari mana uang? Masyarakat. Masyarakat yang harus membayar Pajak. Apakah kalian sudah boleh membayar pajak? Sudah. Ada yang sudah, ada yang? Belum. Belum? Belum cukup? Sekarang kita beralih ke manfaat. Ada tidak manfaat pajak? Ada tidak? Ada. Salah satunya menjadi warga negara yang lebih sadar akan kewajiban pembayaran pajak, membantu masa depannya lebih Baik. Berarti apa sekarang? Jadi masyarakat harus sadar akan pentingnya pembayaran pajak. Seperti itu berarti apa? Masih ada masyarakat yang belum sadar akan pembayaran Pajak. Makanya banyak jalan infrastruktur lainnya sekarang tidak ada pembangunan. Kenapa? Karena kekurangan kas negara dari mana itu aja. Makanya orang pintar wajib harus taat pajak. Sekarang kalian ini ada tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Tujuan pembelajarannya satu, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi jenis-jenis pajak. Yang kedua, lihat di sini, peserta didik atau kalian mampu menganalisis apa peran pajak untuk pembangunan serta apa harus bisa sampai menemukan solusinya akan kesadaran pembayaran pajak. Nanti ini akan kalian rangkum sendiri dalam apa? Diskusi kelompok. Ngerti ya? Tujuannya udah paham untuk hari ini ya? Sekarang kalian buka HP-nya masing-masing. Ibu akan mengetes sejauh mana pemahaman atau pengetahuan kalian tentang peran pajak untuk pembangunan. Silakan buka HP-nya, Ibu akan share di grup WA kelas kalian, linknya ya. Kita akan melakukan apa? Pretest lewat ini, Quizit. Siap ya? Ibu akan nge-share linknya. Silakan dikerjakan. Udah masuk semuanya ke linknya? Sudah. Ya, silakan kerjakan ya. Udah? Masih mengerjakan? Masih. Ya, sok. Udah ya? Udah deh Pak? Sani udah? Udah. Udah? Udah. Nah, berarti selesai ya. Pretestnya sudah masuk ke Ibu. Jadi Ibu udah tahu tentang pengetahuan kalian tentang peran pajak untuk pembangunan sebelum dilakukan diskusi kelompok. Udah, simpan dulu HP-nya. Sekarang kalian lihat ke depannya. Ibu akan menayangkan sebuah tayangan video materi tentang peran pajak untuk pembangunan. Siap? Siap. Bentar ya. Tahukah kalian, Ya. jalan raya, sekolah, rumah sakit, seluruh fasilitas umum yang disediakan pemerintah dan pembiayaan aparatur negara serta sistem pertahanan keamanan di Indonesia itu semua bersumber dari dana APBN? Apakah kalian sudah tahu apa itu APBN? Iya, APBN adalah anggaran pendapatan Silakan siapkan yang buku catatan ya. Takutnya ada hal yang penting dari mana Ibu tulis ya. bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, Keluarkan buku catatannya masing-masing. penerimaan pajak merupakan atau badan
dan memaksa. Pajak dikumpulkan ke APBN beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya, lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi, pembayar pajak setelah membayarkan pajaknya tidak serta-merta memperoleh manfaat secara langsung atau imbalan dari negara atas pajak yang telah ia bayarkan. Apa iya tentara angkatan bersenjata kita mempertahankan negara ini masih membutuhkan apel atau bambu runcing karena tidak adanya biaya pertahanan negara? Oleh karena itu, kita dan seluruh generasi emas bangsa Indonesia adalah insan-insan yang akan menjadi tonggak pembangunan bangsa ini. Kelak ketika kalian akan terjun di dunia profesi, itulah saatnya kalian akan turut serta membangun bangsa ini. Nah, udah barusan adalah tayangan video tentang pajak. Ada jenis-jenis pajak. Kemudian peran pajak untuk pembangunan dan kesadarannya terhadap pembayaran pajak. Paham sekarang? Paham. Sebelum berdiskusi kelompok, nanti kalian diskusikan masalahnya bersama kelompok kalian. Kemudian cari apa saja dampaknya, kemudian solusinya. Cari solusi bersama-sama. Paham? Paham. Nah ini, sebelum diskusi kelompok, berdiskusilah secara tenang, berdiskusilah dengan tepat waktu. Kemudian jangan lupa bergotong royonglah ya. Sesama anggota kelompoknya tidak boleh ada yang egois ini nggak boleh. Harus dibicarakan secara bersama-sama, gotong royong. Kemudian satu lagi, belajar berpikir kritis. Kenapa harus belajar berpikir kritis? Karena untuk nanti merumuskan solusi permasalahan. Siap? Siap. Silakan kita akan berkelompok. Kelompoknya yang sudah minggu kemarin kita bentuk berarti ada 4 kelompok. Silakan kalian rapikan kelompoknya. Sambil kalian berkelompok, ibu akan membagikan LKPD. Nanti jangan lupa ya, kumpulkan informasinya bisa dari berbagai sumber. Kalian boleh lihat internet, HP buka silakan. Kemudian nanti ibu akan bagikan buku paketnya. Siap? Siap. Silakan sebelum dimulai diskusinya baca dulu petunjuk pengerjaan apa? LKPD. Ada? Lihat semuanya ada? Ada. Kalau ada yang tidak paham, boleh kalian bertanya kepada ibu ya. Silakan mulai untuk berdiskusi kelompok. Silakan boleh keluarkan HP kalian untuk mencari sumber. Jangan lupa ya kalian dalam nanti pengerjaan cantumkan sumber literaturnya dari mana. Misalkan kalau dari internet tulis dari mana sumbernya. Kalau dari buku paket nanti tulis buku paketnya. Kan di buku paket juga ada namanya ya. Silakan tulis. Rumuskan solusinya secara bersama-sama. Di sana sudah disajikan permasalahannya, studi kasusnya. Berarti kalian tugasnya adalah untuk mengidentifikasi masalahnya. Ada berapa permasalahan dari penyajian studi kasus tersebut? Gagasan tiap anggota kelompok silakan jadikan satu referensi buat pengerjaannya. Sambil kalian diskusi, ibu akan berkeliling untuk menilai ini sikap kalian selama diskusi, kemudian keterampilan kalian selama berdiskusi. Sudah sampai mana progresnya? Sudah berjalan sih. Ya, silakan.
diskusi kami mengenai permasalahan terkait kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Baik, selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Raisa. Kepadanya dipersilakan. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan terkait kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Yang pertama, identifikasi apa saja masalah yang didapat dari pernyataan tersebut. Masalah yang kami temukan yang pertama, tidak mengerti tentang adanya denda. Sebagian besar pemilik kendaraan tidak mengetahui adanya keterlambatan pembayaran pajak dan bagaimana cara menghitungnya. Mereka seringkali terkejut ketika mengetahui nominal denda yang sangat besar setelah sekian lama tak melunasinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Syahda Bongkok yang ingin bertanya dipersilakan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Saiful Hayat dari kelompok 3. Izin bertanya, bagaimana peran kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pajak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sani. Mengapa kesadaran untuk taat membayar pajak perlu diperkenalkan sedini mungkin? Jawabannya karena pajak merupakan salah satu pemasuk negara yang terbesar. Terima kasih. Apakah jawabannya sudah cukup? Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materinya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Esti Andriani SPD karena telah memberi kami waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai permasalahan terkait kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Delta. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada Sofa yang telah memberi saya waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi ini. Di sini ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak kendaraan. Banyak pemilik kendaraan yang tidak memahami bahwa pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Yang kedua, ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh pemikiran masyarakat yang mengkhawatirkan mengenai penyalahgunaan uang pajak saat pembayaran. Telah menyajikan materi. Selanjutnya sesi tanya jawab diskusi kepada setiap kelompok. Apakah ada hal yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan lebih lanjut? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Zahra, perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Izin menjawab, mungkin sudah disampaikan oleh Elva pada pemaparan materi poin ketiga, yaitu solusi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu 1. Pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi edukasi. Yang kedua, pemerintah dapat memberikan diskon atau cashback. Yang ketiga, dilakukan sanksi yang tegas bagi yang lalai. Presentasi kelompok kami dari awal sampai akhir telah selesai. Atas perhatian dan waktunya kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam berkata baik dalam penyampaian materi. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya
SPD yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Materi yang akan disampaikan oleh Kais Nur Aisyah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada si Pak Astiani yang telah memberikan saya waktu untuk membacakan hasil diskusi kami terkait rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Di sini kami mengidentifikasi masalah yang didapat dari pernyataan yang sudah kami analisis. Yang pertama, tingkat kepatuhan rendah. Banyak pemilik kendaraan membayar pajak kendaraan bermotor selama bertahun-tahun. Yang kedua, kurangnya kesadaran, yaitu sebagian masyarakat kurang memahami pentingnya pembayaran pajak dan tidak mengetahui dampak dari keterlambatan membayar pajak. Terima kasih kepada Kais Nur Aisyah yang telah memberikan penyampaian materi. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada setiap kelompok apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang paham dalam penyampaian materi ini, silahkan diajukan. Perkenalkan, saya Marisa Putranti, perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya. Bagaimana peran kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pajak? Sekian. Terima kasih kepada Marisa. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Marisa. Bagaimana peran kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pajak? Jawabannya, peran kesadaran dan pemahaman masyarakat sangat penting dalam upaya ini, karena masyarakat yang memahami pentingnya pajak dan dampaknya akan lebih cenderung patuh. Presentasi dari kelompok kami telah selesai dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hesti Adiani SPD yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Baik, yang pertama di sini saya akan mengidentifikasi apa saja masalah yang didapat dari pernyataan mengenai membayar pajak, pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Yang pertama, tingkat kepatuhan yang rendah atau banyak pemilik kendaraan yang terlambat bahkan tidak membayar pajak. Yang kedua, kurangnya pengawasan dan sanksi efektif seperti sanksi administratif dan sanksi pidana. Jadi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada setiap kelompok yang mau bertanya atau belum paham untuk memberikan pertanyaan. Perkenalkan, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Meliana Sarikanjaya, perwakilan dari kelompok 2. Cara peningkatan ketaatan masyarakat akan wajib pajak. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Meli. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang pajak, dapat dilakukan pelatihan dan seminar tentang perpajakan, serta penyebaran informasi yang mudah diakses melalui elektronik. Presentasi kelompok kami dari awal sampai akhir telah selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barusan udah 4 kelompok. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ibu akan ini ya, kasih pada kalian. Satu tadi ada yang menyebutkan kesimpulannya sebelum pertanyaan. Kesimpulan sesudah pertanyaan. Kemudian yang kedua, ada yang tahu? Ada yang 2 kelompok tidak ada kutipan sumbernya. Udah nggak apa-apa. Yang penting mah kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Alhamdulillah diskusinya berjalan dengan lancar. Sekarang ada tidak yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran ini semua? Kesimpulannya silakan ya Pak. Ibu, pajak menjadi kesimpulan yang kami dapat dari pembelajaran kali ini, yaitu pajak merupakan iuran wajib yang diberikan masyarakat kepada negaranya. Pajak juga merupakan sumber utama pendapatan negara
pajak masih cukup minim. Jika saja seluruh masyarakat tahu akan pentingnya pajak, tentunya kehidupan ini akan lebih sejahtera. Ya, tepuk tangan buat Bapak. Mau bahas mengenai tentang pajak. Kalian sudah paham semuanya? Sudah. Sekarang Ibu akan memberikan tadi yang pertama apa? Tes ya di awal. Untuk apa tadi? Mengetahui pengetahuan kalian sekarang. Setelah kalian mempelajari tadi tayangan video, kemudian didiskusikan bersama teman kelompoknya, Ibu akan memberikan tes sumatif kepada kalian lewat yang tadi lagi melalui apa? Silakan buka HP kalian masing-masing. Ibu akan mengirim linknya. Dari saya sekarang pemahamannya menjadi lebih baik. Udah masuk semuanya? Udah. Silakan kerjakan. Gunakan waktunya sebaik mungkin. Ibu percaya kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang bisa. Mau tahu hasilnya? Banyak yang mayoritas nilainya 100. Yang paling besar nilainya adalah Ajem. Ada Ajem. Udah paham kalian barusan ya? Kita udah tes sumatif. Nah, untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang NPWP. Kenapa kalian bisa tahu? Karena mungkin kalian melihat dari buku. NPWP merupakan sebuah singkatan. Apa itu NPWP? Nomor pokok wajib pajak. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Kita bersama-sama mengucapkan